Oke, terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sembari menunggu kata pembukaan dari Wakil IKA Prama, webinar ini juga akan dibuka oleh Ketua IKA Prama Saham, yaitu Bapak Eko. Kiranya Pak Eko, waktu dan tempat dipersilakan untuk dapat membuka webinar ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dimas. Selamat sore kepada Profesor Bambang Brojonegoro, teman-teman dari IKA Prama yang saya hormati dan saya kasihi. Ya, sebelumnya minta maaf karena ada keterlambatan, ada info baru saja bahwa ada kabar duka dari adik dari Profesor Jisman Simanjuntak. Jadi minta maaf sekali, Profesor Jisman untuk sore ini sedang ada di rumah duka, jadi tidak bisa hadir sama dengan kita. Ya, saya juga minta maaf tadi, terutama ke Pak Bambang, maaf mungkin ada sedikit keterlambatan sore ini, maaf membuat Bapak menunggu. Tapi terlepas dari semua itu, saya berterima kasih banyak mewakili teman-teman dari Klub Saham IKA Prama atas kehadiran Prof. Bambang pada sore hari ini untuk membagikan ilmu mengenai old economy dan new economy. Nah, tanpa berpanjang lebar, sore hari ini juga akan ada sedikit sambutan dari Pak Fatoni. Apakah Pak Fatoni sudah hadir? Pak Eko, sudah. Oke, ya selamat sore Pak Fatoni. Nah, tanpa berpanjang-panjang, mari kita dengarkan bersama sedikit sambutan dari Pak Fatoni menggantikan Profesor Jisman Simanjuntak. Terima kasih, selamat sore, selamat menikmati acaranya. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Selamat sore Pak Bambang. Ketemu lagi kita Pak, setelah terakhir kita ketemu di Sinarmas waktu itu. Ini acara yang saya kira memang akan dilakukan rutin Pak di IKA Prama, khususnya mengenai saham gitu ya Pak. Dan menyambut 2022 ini akan begitu banyak perubahan yang terjadi karena siap tidak siap, mau tidak mau, beberapa wilayah di Asia Tenggara akan segera dibuka gitu. Dan Omikron menurut beberapa kalangan ahli boleh jadi menjadi penutup dari COVID-19 karena sepertinya COVID-19 juga mau berdamai dengan kita gitu ya. Karena mereka kesulitan juga mencari inang lagi kalau terus-terusan terlalu keras gitu ya. Dan saya kira sudah saatnya kita bukan hanya bersiap tapi menyongsong dan lari maju ke depan. Nah, untuk itu mungkin nanti dalam diskusinya akan banyak hal-hal yang atau insight-insight ataupun juga forecast-forecast mengenai kinerja beberapa saham-saham andalan kita di Indonesia ini di 2022. Ya, mudah-mudahan angka 7.000 di indeks itu bisa tercapai. Ya, mungkin lebih cepat, tidak menunggu ramalan yang di akhir tahun katanya, mungkin lebih cepat gitu ya. Kemarin sempat 6.700 gitu ya. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati diskusi yang saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Bambang sudah hadir di sini. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Fatoni atas kata sambutannya untuk mewakili dari Ikatan Alumni Prasetya Mulia dan mewakili Bapak Profesor Jisman Simanjuntak. Kiranya sekarang webinar bisa dimulai dan untuk Pak Bambang, maaf Pak, sekali lagi kami mohon maaf atas keabsenan Pak Jisman dalam memberikan kata sambutan. Sekarang waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Bambang. Ya, silakan Pak. Ternyata setelah punya anak, istri itu nangis ya? Itu mohon di mute. Ya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya. Yang terhormat Pak Fatoni selaku pimpinan dari Universitas Prasetya Mulia, para pengurus IKA Prama dan tentunya Bapak Ibu, para anggota
IKA Prama dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, seperti yang diminta dari panitia, saya coba bicara mengenai istilah yang biasa kita dengar kalau tahun baru, yaitu old and new. Ya. Nah, tetapi tentunya konteks ini adalah konteks akan munculnya new economy. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa istilah old and new itu muncul? Ya. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama sejak adanya revolusi industri. Ya. Jadi saya boleh katakan revolusi industri lah yang memunculkan new economy dan membuat ekonomi yang sebelumnya itu menjadi old. Ya. Baik ketika revolusi industri pertama, ketika ditemukan mesin uap, yang otomatis mengubah secara total ya bagaimana manusia berproduksi, ya terutama menciptakan berbagai kebutuhannya. Kemudian revolusi industri kedua, ketika listrik mengubah kehidupan manusia dan tentunya juga perekonomian, ya karena segala macam peralatan kemudian berbasis listrik dan tentunya pertumbuhan ekonomi menjadi jauh lebih cepat dengan adanya listrik tersebut. Nah, kemudian kemunculan komputer sebagai revolusi industri ketiga ini makin memperkuat tentunya peran teknologi ya sebagai faktor yang sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, kadang-kadang ada pihak yang mencoba membuat dualisme antara teknologi di satu sisi dengan ekonomi di sisi lain. Nah, kebetulan saya cukup beruntung di kabinet pernah berada di dua kutub tersebut, ya di sisi Bappenas Keuangan yang lebih mengarah ekonomi maupun di Ristek yang tentunya lebih kepada teknologi. Dan ternyata keduanya ini saling berkait dan teknologi sangat mempengaruhi seperti apa ekonomi baru yang akan muncul. Nah, sekarang hari ini kita berada di revolusi industri keempat dengan teknologi digital, transformasi digital menghiasi kehidupan kita. Tetapi rupanya ketika bicara new economy ke depan, saya boleh mencoba menyimpulkan sebenarnya ada 3 faktor yang nantinya akan membuat ekonomi yang akan datang atau yang sekarang dan ke depan ini menjadi berbeda dengan sebelumnya. Ya, ketiganya yaitu pertama tentunya transformasi digital yang sudah saya sebut. Kedua adalah pandeminya sendiri. Ya, artinya pandemi ini benar-benar mengubah perilaku manusia dan di satu sisi juga mempercepat transformasi digital. Ya, jadi bagaimanapun pandemi ini akan mengubah perilaku dan membuat nantinya economic recovery setelah pandemi akan berbeda dengan ekonomi sebelum pandemi. Ya, dan satu lagi yang ketiga, yang sebenarnya sudah merupakan masalah yang lebih lama dari pandemi, tetapi karena prosesnya itu memang memakan waktu panjang, sehingga banyak yang kadang-kadang tidak aware bahwa prosesnya sedang berlanjut, yaitu climate change. Ya. Nah, jadi artinya ketika bicara new economy, kita tidak boleh tentunya melupakan peran dari teknologi digital, harus memperhatikan bagaimana kehidupan setelah pandemi, dan yang ketiga adalah bagaimana memitigasi perubahan iklim. Itulah karakteristik dari new economy yang akan kita hadapi, tidak lagi akan masa datang, tetapi sudah mulai dari sekarang. Nah, kalau kita bicara kekinian, maka bisa kita katakan bahwa inilah pertama kali mungkin seluruh dunia mengalami suatu resesi ekonomi tanpa guncangan di sektor keuangan. Ya, karena pasti teman-teman di IKA Prama, apalagi di IKA Prama saham, ya akan selalu mengikuti bagaimana perkembangan harga saham. Tapi biasanya itu dikaitkan dengan sistem atau sektor keuangan. Ya, contohnya waktu Asian Financial Crisis 1998, yaitu terjadi karena kolapsnya sistem keuangan di Asia Tenggara sebagai akibat spekulasi dari US dollar terhadap beberapa mata uang Asia Tenggara. 2008 juga sama, kolapsnya sistem keuangan global sebagai akibat mungkin dari kurang diterapkannya good governance atau resiko yang terlalu tinggi yang diambil di dalam ekonomi Amerika yang membuat akhirnya terjadi yang namanya resesi, pertumbuhan negatif, dan segala macam yang membuat pelaku bisnis menjadi tidak optimis. Semuanya ada kaitan dengan sektor keuangan, dan juga kalau kita bicara tadi sempat disebut mengenai tapering dan segala macam. Nah, barulah di tahun 2020-2021
ada suatu resesi yang berlaku secara global. Ya, ini juga unik karena berlakunya secara global. Hampir tidak ada negara yang bisa survive dari resesi global tersebut. Dan yang saya tekankan tadi, tidak ada kaitan dengan sektor keuangan. Kalaupun ada cerita di sektor keuangan, itu bukan cerita yang kemudian membuat sektor keuangannya sendiri kolaps, apalagi ekonominya. Tetapi pandemi inilah. Dan yang menarik, pandemi ini membuat ekonomi menjadi stagnan, menjadi negatif, karena pandemi ini memaksa orang untuk tidak bergerak, tidak berinteraksi, mengurangi kegiatan, dan juga mengurangi perjalanan. Ya, jadi benar-benar yang di-attack, yang diserang oleh pandemi itu adalah kehidupan dasar ya dari manusia yang sebenarnya adalah merupakan basic dari economic activities yang dilakukan oleh manusia. Nah, disitulah kemudian kita semua belajar. Berarti suatu saat, entah kapan di masa depan, kalau ada pandemi lain datang, ada potensi pandemi di masa datang, manusia harus tahu bagaimana mengatasinya agar ekonominya meskipun terpengaruh tidak sampai kolaps seperti yang terjadi tahun 2020 kemarin ya, dengan pertumbuhan negatif secara global dan di banyak ekonomi-ekonomi besar termasuk Indonesia. Syukur alhamdulillah bahwa di tahun 2022 kita mulai melihat adanya perbaikan ya. Sebenarnya 2021 sudah mulai ya. Coba di halaman berikut di mana kita melihat di tahun 2021 perkiraannya pertumbuhan ekonomi kita meskipun di bawah yang diperkirakan karena sempat di awal itu diperkirakan 2021 itu bisa 5% atau lebih. Tapi gara-gara ada varian Delta di pertengahan tahun kemarin, maka akhirnya terkoreksi ya. Terkoreksinya lumayan ya. Perkiraannya mungkin karena perhitungannya mungkin BPS baru keluar nanti bulan depan, mungkin pertengahan bulan depan, perkiraannya di antara 3 sampai 3,5% ya pertumbuhan ekonomi tahun 2021, yang tentunya sudah merupakan perbaikan yang lumayan dari minus 5 ya 5% yang terjadi di tahun 2020. Nah, di tahun 2022 tahun ini tentunya dengan catatan tadi ya Pak Fatoni sempat ngomong juga, harapan tentunya ya karena kita belum bisa menyatakan ini sebagai suatu fakta, tapi harapan bahwa varian Omikron ini adalah bagian apa ya yang menetralisir pandemi COVID dari sesuatu yang bisa membuat ekonomi stagnan atau terganggu menjadi suatu penyakit ya yang bisa dihadapi oleh manusia ya. Seperti layaknya penyakit flu yang sempat menjadi pandemi di awal abad ke-20 ya, tetapi kemudian akhirnya menjadi suatu penyakit yang menjadi penyakit biasa yang bisa kita hadapi meskipun bukan berarti tanpa ada fatalities ya. Fatalities tetap mungkin terjadi bahkan untuk penyakit seperti flu atau nantinya penyakit seperti COVID yang sudah jauh lebih ringan dibanding ketika varian Delta atau varian sebelumnya ya. Tapi yang paling penting 2022 dengan adanya harapan seperti itu, dan kalau kita lihat juga paling tidak untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta ya, bagaimana ya Jakarta sudah mulai kembali seperti kita waktu sebelum pandemi, maka otomatis optimisme itu muncul sehingga angka 5% atau lebih bukan lagi hal yang aneh ya untuk ekonomi Indonesia di tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara di dunia ya. Ada negara seperti Amerika Serikat yang barangkali dia recovery-nya lebih cepat dari Indonesia. Tahun 2021 dia sudah lompat lebih tinggi ya di seputaran antara 5,5 sampai 6,5%. Tetapi dengan catatan memang Amerika agak gambling ya dengan istilahnya dalam tanda petik melepas ya orang untuk seolah-olah hidup seperti biasa padahal COVID-nya masih ada ya, dan itu rupanya apa ya istilahnya resep Amerika untuk bagaimana membalance antara kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan penanganan COVID-19 sendiri ya. Nah, jadi itulah gambaran dari ekonomi yang masih didominasi oleh mayoritas old economy ini ya.
Nah, khusus kembali ke Indonesia, old economy ini ya terutama untuk tahun 2021 kelihatan sekali pergerakannya didominasi oleh komoditas ya. Inilah ciri khas dari old economy-nya Indonesia, yaitu benar-benar ekonomi yang masih bergantung pada komoditas ya, seperti dilihat di halaman berikut ya. Kita melihat bahwa di paruh kedua 2021 ekonomi Indonesia mulai rebound ya. Jadi meskipun waktu itu ada varian Delta, tapi ekonomi mulai rebound, salah satunya dibantu sekali oleh perbaikan harga komoditas baik tambang maupun hasil perkebunan ya. Tidak hanya batu bara dan sawit seperti yang biasa kita omongkan dan memang mendominasi ekspor kita, tapi paling tidak juga menyebar ke komoditas tambang yang lain maupun komoditas hasil perkebunan ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman ikuti berita terakhir-akhir ini, kalau mungkin beberapa bulan yang lalu isinya cuma batu bara hit the record high misalkan ya. Nah, kalau sekarang orang udah mulai ngomong nikel yang hit the record high ya. Jadi nikel yang sekarang ini sudah dilarang ekspor ya. Kalau Indonesia tidak boleh mengekspor yang mentah, hanya boleh mengekspor yang sudah diolah. Ternyata sekarang sudah harganya di puncak ya. Artinya tentunya ini suatu berkah ya. Meskipun yang harus saya katakan tadi, ini berkah yang kadang-kadang membuat kita tuh susah move on ke new economy atau membuat kita lebih susah melakukan transisi dari old ke new economy ya. Karena kita kemudian terbawa-bawa lagi dengan romantika dari harga komoditas tinggi yang pastinya akan menguntungkan ekonomi sebagian pengusaha dan juga para pekerjanya ya. Dampaknya cukup besar ya, dan dampaknya tidak bisa dibilang jelek, dampaknya bagus, dibutuhkan oleh ekonomi. Problemnya ekonomi itu bukan urusan jangka pendek ya. Bukan hanya hari ini kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kita juga perlu mikir bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan ya. Setahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan ya. Nah, memang kalau lihat perkembangan harga komoditas seperti ini ya, kita juga nggak bisa bilang bahwa ya udah kita pura-puranya tidak usah peduli gitu terhadap komoditas. Yang namanya pengusaha pasti akan mengutilize semaksimal mungkin, sehingga wajar kemudian salah satu dampaknya ekspor kita jadi melejit cukup tinggi ya. Ekspor melejit cukup tinggi karena tertolong oleh harga komoditas tersebut ya. Nah, ini kita lihat di halaman berikutnya bagaimana ekspor bersama konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Indonesia. Pengeluaran pemerintah kelihatannya besar tapi secara size dia kecil. Maksudnya pertumbuhannya lumayan bagus tapi secara size dia termasuk kecil. Maka kita fokus dulu pada konsumsi, investasi dan ekspor. Nah, kalau bicara mengenai old and new economy tadi ya, old economy Indonesia itu adalah kalau kita masih business as usual, yaitu pertumbuhan ekonomi didominasi oleh konsumsi. Dan kalau teman-teman perhatikan di tabel ini, kelihatan kan perkiraan 2022 ketika pertumbuhan ekonomi diperkirakan tadi antara 5 sampai 5,5%, kita lihat konsumsi rumah tangga pertumbuhannya hampir sama. Ya. Kenapa? Karena memang mayoritas ekonomi kita masih konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga lah yang masih menentukan cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi kita. Padahal seharusnya menurut teori ekonomi yang pasti Anda semua pernah pelajari waktu di S2 paling tidak ya, di MM-nya Pak Setia Mulia, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah kalau diinvestasi ya. Nah, investasi di sini tentunya tidak sembarang investasi ya, tidak hanya investasi di perkebunan, pertambangan, karena itu masanya sudah lewat ya. Karena kita lebih banyak sekarang menikmati manfaatnya. Tapi investasi justru di manufaktur, investasi di bidang-bidang yang baru seperti digital misalkan ya. Itulah yang seharusnya menjadi ciri khas pertumbuhan ekonomi kita, sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita supaya bisa move on dari dari old economy yang berbasis konsumsi menjadi new economy yang lebih didorong oleh investasi. Nah, ini juga nanti akan dipengaruhi ekspor. Ekspor memang kelihatannya bagus. Lihat tahun 2021 pertumbuhannya luar biasa, dia double digit ya ekspor. Tapi tadi double digitnya luar biasanya salah satunya karena komoditas ya, baik barangkali volumenya naik ya, karena misalkan sekarang ini ya, misalkan ini kita bahas mengenai yang
pelarangan ekspor batu bara kemarin, ya, atau yang harusnya bulan ini berlangsung selama sebulan, tapi kemudian nggak berlangsung lama. Orang bisa berspekulasi macam-macam, tapi satu hal yang pasti, bahwa di dunia ini terjadi kelangkaan pasokan batu bara, ya. Kenapa terjadi kelangkaan pasokan batu bara? Satu, China berantem sama Australia, ya. Padahal Australia itu biasa jadi supplier batu bara buat China. Nah, kalau China sudah berantem sama Australia, dia kan tetap butuh batu bara. Dia akan cari batu baranya ke tempat lain, salah satunya ke Indonesia, ya. Dan itu artinya apa? Membuat negara lain yang biasanya sudah berhubungan dengan Indonesia atau produsen batu bara yang lain menjadi terganggu juga, ya. Belum lagi recovery ya setelah pandemi itu membutuhkan kenaikan permintaan listrik yang besar. Batu baranya memang dibutuhkan, ya. Jadi betul memang ada beberapa negara yang langsung concern begitu Indonesia melarang ekspor karena listrik mereka nyala tidaknya tergantung dari pasokan batu bara Indonesia. Ya, nah, jadi intinya memang kita ini masih apa ya? Kita kadang-kadang sudah akan ke new economy, kadang-kadang ketarik balik ke old economy sebagai akibat perkembangan demand dan supply komoditas yang memicu kenaikan harga. Ya, dan ekspor juga suatu saat harus berubah. Ya, tidak lagi ekspor yang berbasis kepada primary goods ya atau sumber daya alam. Tapi harus sudah merupakan ekspor yang merupakan hasil olahan, terutama yang kita harapkan ekspor manufaktur. Ya, ini yang membedakan misalkan negara maju seperti Korea dengan Indonesia. Ya, kalau Indonesia ditanya apa ekspor terbesar batu bara, sawit. Ya, sedangkan Korea akan mengatakan otomotif, elektronik. Ya, yang merupakan hasil manufaktur. Sedangkan kita ini adalah hasil dari sumber daya alam. Nah, ini satu apa ya? Kalau saya katakan dilema, ya dilema yang akan selalu kita hadapi sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ya. Kalau Korea karena nggak punya sumber daya alam, perubahan dari old ke new-nya itu mulus banget, ya karena dia akan buru-buru segera mungkin masuk ke new economy, because that's the only thing yang mereka punya, that's the only thing yang membuat mereka akan benar-benar bisa bersaing dengan negara lain di dunia, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di halaman berikutnya, pertumbuhan ekonomi by sektor, ya. Ini untuk memberikan gambaran lagi seberapa mudah nanti kita melakukan transisi dari old ke new tadi, ya. Nah, kalau melihat ekonomi kita by sektor, ya, sektor dari pertanian sampai jasa-jasa lainnya, praktis ada 3 sektor yang kontribusinya paling besar di Indonesia. Nomor 1 adalah manufaktur, kemudian pertanian dan perdagangan. 3 besar lah, pokoknya 3 besar ini yang akan selalu dominan. Tapi memang 3-tiganya mungkin pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, ya. Kita mulai tertarik, ya. Kalau kita bicara hanya 3 ini kan berarti kita masih bertumpu pada old economy, ya. Karena memang wajar ekonomi Indonesia tumbuh karena manufakturnya paling tinggi, meskipun manufaktur pertumbuhannya sekarang ini terus menurun ya dibandingkan periode setelah krisis finansial Asia. Ya, pertanian relatif stabil, tapi ya nggak mungkin lah dia tumbuh tinggi lagi karena memang produksinya sudah besar. Ya, demikian juga perdagangan yang sangat kadang-kadang fluktuatif tergantung pada kondisi seperti pandemi atau kondisi resesi dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah yang sebelah kiri, sektor-sektor yang pertumbuhannya besar. Ya, meskipun dia secara kontribusi kecil, ya masih relatif kecil maksud saya, tapi pertumbuhan besar itu kan menyiratkan bahwa sektor-sektor ini punya potensi untuk berkembang di Indonesia, ya. Artinya proporsinya suatu saat akan naik, tapi yang paling penting dia masih menciptakan growth yang tinggi. Apa saja? 1, informasi komunikasi. Ini sangat terkait dengan digital. Ya, ini consistently selalu double digit ya untuk saya lupa dah berapa tahun terakhir ini, ya. Kemudian jasa perusahaan, ya. Kemudian, nah ini menarik karena ada COVID, jasa kesehatan, ya, dan kegiatan sosial. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan saham mulai melihat sekarang salah satu saham yang mulai diperhatikan saham rumah sakit, ya. Dan satu lagi, mulai banyak grup-grup perusahaan besar yang tadinya tidak punya rumah sakit atau tidak ada hubungannya sama rumah sakit, sekarang mereka mulai masuk ke bisnis rumah sakit, ya. Karena memang ya kita nggak bicara masalah ini ya, masalah penanganan COVID, tapi memang bisnis rumah sakit itu adalah bisnis yang prospektif. Bukan hanya sekedar COVID-nya, tapi fakta bahwa
rumah sakit dibutuhkan untuk 270 juta orang yang income per kapitanya sekarang 4 ribuan dolar dan tetap growing, ya, dengan middle class yang barangkali sudah mulai mendekati 100 juta, ya. Pasti semuanya butuh rumah sakit, ya. Nah, tapi nanti kita lihat apakah digital akan mengubah atau mempengaruhi menariknya bisnis rumah sakit bagi perekonomian Indonesia, ya, yang juga punya kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan. Yang lainnya, ini menarik. Ini terkait digital, jasa transportasi dan pergudangan, ya. Jadi kalau Anda bicara belanja online, dua hal belanja online. Satu, tentunya si merchant yang punya barang itu kan akan mengirimkan barangnya ke Anda melalui marketplace. Nah, dari merchant ke marketplace itu kadang-kadang dibutuhkan gudang, ya, karena nggak mungkin juga pada saat itu juga si marketplace-nya langsung kontak merchant, kemudian merchant-nya nggak siap, dan kemudian tidak bisa deliver. Ini kan akan mengganggu kinerja dari baik marketplace maupun merchant. Jadi pasti ada sistem warehouse pergudangan yang makin kuat, ya. Bahkan kebetulan saya di Komut Bukalapak pun kalau saya ngobrol juga di berbagai tempat di Indonesia, ya, menyewa gudang-gudang yang katakan underutilized. Untuk apa? Ya, untuk menyimpan barang-barang yang nantinya akan dijual di marketplace. Nah, dari gudang barang itu sampai ke Anda melalui apa? Melalui jasa transportasi. Ya, apakah jasa transportasinya dalam bentuk apa? Mobil box, truk, sampai kepada motor, ya. Jadi jasa transportasi dan pergudangan ini kelihatan tumbuhnya cukup besar, ya. Lainnya adalah konstruksi, ya. Kalau konstruksi wajar, ya, karena kalau ekonomi biasanya rebound, ya, maka akan muncul akan hidup lagi yang namanya sektor konstruksi, ya. Satu lagi jasa lainnya lah macam-macam, ya. Tapi poin saya adalah kalau kita lihat di situ ada informasi komunikasi, ya, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa lainnya, ya. Itulah barangkali yang saya bisa sebut sebagai persiapan peralihan kita dari old ke new, ya. Artinya dengan pertumbuhan tinggi di sektor-sektor tersebut, artinya masyarakat kita dan pelaku ekonominya memang sudah mulai merambah ke ekonomi baru yang basisnya adalah salah satunya adalah digital, ya, dengan menggunakan jasa atau aktivitas dari sektor-sektor tersebut, ya. Jadi ini menarik untuk dilihat. Kelihatannya hanya hitungan-hitungan PDB, ya, pertumbuhan PDB, tapi ada makna yang cukup dalam kalau kita ingin melihat sanggupkah Indonesia nanti bisa masuk new economy dengan mulus. Nah, sekarang baru kita ngomong ekonomi digitalnya, ya. Jadi saya coba jelaskan dulu di awal yang akan coba saya definisikan sebagai new economy itu adalah ekonomi pasca pandemi yang nantinya akan didominasi oleh digital dan mengarus utamakan mitigasi perubahan iklim, ya. Itulah the new economy. Nah, sekarang tinggal itu kan bahasa yang barangkali definisi yang sifatnya luas, ya. Bapak Ibu atau para peserta tentunya ingin tahu kalau gitu saya harus kemana nih bisnisnya, atau kalau yang mau jual beli saham saya harusnya beli saham perusahaan seperti apa, ya. Nah, pertama yang pasti potensi ekonomi digital Indonesia itu sangat besar, ya. Dari berbagai diskusi yang saya ikuti, baik sebagai pembicara atau sebagai peserta, ya, terakhir saya minggu lalu, ya, ikut sebagai pembicara di fasilitasi oleh JICA. Dia bicara mengenai startup di Asia Tenggara, dan mereka mengatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar menerima investasi, inflow investasi untuk startup, ya, di Asia Tenggara, ya. Jadi ya memang kita unicorn-nya paling banyak misalkan. Tapi yang paling penting adalah arus masuk investasi. Kita kan butuh nih FDI. Cuma kalau selama ini FDI larinya ke manufaktur, FDI ke pertambangan dan segala macam, ini FDI di sektor digital dari startup kita. Dan ini adalah tentunya suatu potensi, suatu fondasi yang luar biasa. Karena startup kita berarti bisa menarik minat investor luar untuk menanamkan duitnya ke dalam. Dan kalau Anda semua mengikuti bagaimana berita, tahu ada investor dari mana masuk ke startup di Indonesia yang namanya barangkali baru Anda lihat,
baru Anda dengar, tapi masuknya juga bukan nilai kecil, ya. Nah, itulah potensi ekonomi digital kita, ya, di mana kalau kita lihat perkembangannya, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia year by year, ya, misalkan dari tahun 2020 ke 2021 naiknya 49%, wajar, ya, karena disitulah pertama kali terjadi pandemi yang memicu percepatan dari transformasi digital, ya. Kemudian 2021 sampai ke 2025 diperkirakan akan naik sekitar 20%, ya, per tahunnya. Nah, tentunya di sini kita berharap nanti 2030 kita sudah masuk era tahun digital, di mana ekonomi internet, ya, ekonomi yang berbasis internet ini akan terlihat beda, ya, dengan sebelumnya. Nah, perhitungannya menggunakan GMV, Gross Merchandise Value, ya. Saya tidak akan membahas G dan M-nya. Yang saya bahas adalah V-nya, ya. Karena inilah yang salah satu bedanya the new economy sama old economy, ya. Terutama bagi teman-teman yang saham. Karena kalau teman-teman yang biasa main saham bicara mengenai korporasi, mengenai saham yang blue chip, etc., pasti bicaranya bottom line, ya, laba. Kebetulan saya komod di Telkom yang, ya, saya tahu persis lah, setiap kali mau dividen itu harga sahamnya bagus sekali, ya, karena memang itu yang dicari, ya. Dan investor-investor Telkom itu kalau ketemu Telkom juga selalu menanyakan pertama adalah bagaimana dengan prospek bottom line, ya. Wajar, ya, karena itu memang yang kita ketahui dari dulu. Tapi ada new economy nih yang berbasis digital yang bicaranya tidak not necessarily hanya di bottom line, bahkan lebih banyak bicara di fee-nya, di value dari perusahaannya. Sehingga valuasi yang terus meningkat, itulah yang dianggap sebagai prospek, meskipun perusahaannya masih rugi, ya. Ini kebetulan saya pakai baju yang lain sebagai komisaris utama Bukalapak, ya. Perusahaan masuk bursa Jakarta, Indonesia, masih dalam kondisi rugi, ya. Tapi yang paling penting adalah value-nya harus meningkat terus, sehingga Bukalapak pun terus melakukan ekspansi, terus melakukan semacam inovasi untuk berbagai macam aplikasi baru, ya, yang tentunya diharapkan bisa memudahkan baik UMKM kita maupun mempermudah hubungan antara customer dengan produsen, ya. Nah, jadi intinya adalah kita sudah masuk ke era baru di mana value akan menjadi perhatian. Nah, kalau nanti di 2022 ini pasti sudah ada list-nya, kan? Ya, saya nggak usah sebut lah, beberapa unicorn tuh akan masuk ke bursa, ya. Nah, silakan Anda lihat sendiri, bottom line-nya most likely akan merah, ya. Kenapa? Karena mereka tujuannya burning the money, ya. Apalagi ada satu marketplace besar dari luar, ya, dari negara tetangga kita yang kalau burning money-nya tuh nggak main-main, ya. Dan akhirnya dia bisa juga menguasai pasar di Indonesia, ya. Wajar, karena memang rule of the game-nya itu adalah valuasi, ya. Nah, jadi disitulah Indonesia barangkali mulai beralih, dan tentunya Anda semua yang sudah biasa menjadi pelaku pasar modal sudah harus juga, kalau bisa, selain Anda tentunya memahami, Anda bisa memberikan semacam public education, ya, bahwa perusahaan rugi itu bukan berarti perusahaannya mau bangkrut, ya, tapi perusahaan yang suatu saat akan untung, ya. Tapi untuk ke sana dia butuh peningkatan value yang bisa menarik modal untuk masuk, ya. Karena kalau kita cek perusahaan-perusahaan seperti Amazon, mungkin Google dan yang lainnya, sekarang mereka sudah profit, ya. Artinya mereka ketika masuk ke bursa di New York masih defisit, ya, masih rugi. Tapi someday mereka akan positif atau akan laba, ya. Nah, jadi itulah ciri pertama dari new economy, ekonomi digital yang tekanannya atau fokusnya adalah pada valuasi. Nah, siapa konsumen dari atau bagaimana profil dari konsumen digital, kita lihat berikut. Nah, kenapa tadi saya katakan Indonesia itu secara digital sangat prospektif? Satu adalah penduduk kita sekarang ini sedang, kalau lihat struktur penduduk kita adalah sedang mengalami yang namanya demographic dividend atau bonus demografi, atau ya demographic dividend lah yang lebih tepat sebenarnya. Jadi artinya penduduk kita adalah young population produktif, ya, young population yang produktif. Nah,
mereka lah yang dengan mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Ya. Kedua adalah tingkat penetrasi handphone di Indonesia. Tingkat penetrasi handphone di Indonesia itu kira-kira 100%. Jadi penduduk kita 270 juta, ada 270 juta handphone yang aktif, ya, atau yang dipakai lah paling tidak. Apakah berarti semua orang pasti punya handphone? Enggak juga, ya. Karena ada satu orang yang punya lebih dari satu handphone. Tapi yang paling penting penetrasinya tinggi, ya. Dan ketiga, pemakai internet itu mungkin 60%, ya, dari orang yang memakai handphone tadi. Jadi artinya internet, handphone itu memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan dunia digital, dan kemudian pemakaian digitalnya sendiri menjadi tinggi, ya. Dan kemudian karena pemakainya adalah anak-anak muda, maka berikutnya yang membuat ekonomi Indonesia dalam konteks digital menjadi makin prospektif, anak-anak muda inilah yang tertarik atau terdorong entrepreneurship-nya untuk membuat startup. Ya, jadi kata startup ya mungkin betul sekali kalau ada yang bilang kan startup nggak semuanya untung, betul. Lebih banyak startup yang gagal daripada yang berhasil. Tapi kan memang itulah nature dari bisnis, ya. Bisnis pun ya kalau kita lihat bisnis sebelumnya, apakah dari bisnis minyak, SDA, sumber daya alam, sampai bisnis manufacturing, kan nggak semuanya juga untung, ya. Ada yang berhasil jadi pemegang market share terbesar, ada yang gagal total, ya. Kita udah lihatlah merek-merek elektronik pun banyak yang bertumbangan sekarang, ya, setelah muncul yang baru-baru yang lebih kuat dan lebih kompetitif, ya. Nah, jadi dengan kondisi tersebut wajar sekali kalau penetrasi dan pertumbuhan dari konsumen digital kita itu makin kuat, ya. Dan jangan lupa 270 juta, still the fourth largest market di dunia. Dan kalau kita bandingkan dengan 3 yang di atasnya, ya, kan kita tuh nomor 4 hanya kalah sama nomor 1 China, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, ya. Kalau kita lihat India, per kapitanya jauh di bawah kita, ya. Jadi artinya meskipun mereka growing besar, tapi base-nya itu lebih kecil dari kita. Jadi ya banyak sih yang masuk ke India pasti, karena itu pasar yang sangat menarik. Tapi juga mereka kesusahan karena per kapitanya itu terlalu kecil untuk jumlah penduduk yang begitu besar. Ya, Amerika itu sudah pasar yang mature. Ya artinya gini, pasar yang mature pasti menarik. Cuma kalau orang nyari growth itu nggak nyarinya di pasar yang mature. Ya, dia akan nyari di pasar yang ya sudah menuju mature, tapi masih ada room for growing. Ya, dan China itu memang bintangnya di masa lalu. Tapi jangan lupa China itu juga mulai seperti Amerika, sudah ada saturasinya, ya, sudah mulai ada jenuhnya juga, ya, meskipun teknologi selalu muncul dari situ, ya. Sehingga akhirnya ya Indonesia tetap menjadi salah satu yang prospektif, dan digital itu sendiri bisa menjadi bagian dari perekonomian kita yang makin kuat ke depan. Nah, di dalam ekonomi digital Indonesia sendiri di halaman berikutnya ada 4 jenis aktivitas digital, ya, yang langsung terkait dengan tentunya pertumbuhan ekonomi, ya. E-commerce, transport and food, online travel, online media, ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya paling tidak 2020-2021 itu cukup besar, ya, terutama di e-commerce, ya, baik juga di transport and food, di online travel mungkin agak terganggu, ya, dengan adanya pandemi ini. Satu lagi yang makin kuat juga online media, ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, e-commerce ini tentunya kalau dia sukses, dia akan langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan, ya. Tadi di halaman-halaman awal kan ada deskripsi sektor, ya, list dari sektor di Indonesia. Ada sektor perdagangan, itu bicara retail dan wholesaler. Itu adalah e-commerce masuk situ. Ya, jadi dia kalau besar, dia akan membantu pertumbuhan sektor perdagangan di Indonesia. Transport and food, ya. Transport and food ini bisa 2, bisa ke food processing-nya, ya, bisa ke jasa restorannya, dan bisa ke jasa transportasinya, ya. Jadi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi ini lumayan, ya. Dengan maksudnya ketika Anda pesan makanan, ya, kemudian diantar ke rumah, ya, satu, Anda tentunya memberikan dukungan kepada sektor restoran, ya, restoran atau catering atau sejenisnya lah pokoknya, ya. Kemudian kedua, kepada
sektor transportasinya sendiri, ya. Dan ketiga, mungkin makanan yang disajikan atau yang dikirimkan itu adalah produk dari food processing, ya. Food processing itu, oh ya, sebelum saya lupa, bicara sektor manufaktur di Indonesia hari ini, subsektor yang paling menjanjikan karena pertumbuhan yang paling tinggi, kemudian output-nya besar, penyerapan tenaga kerjanya besar, ekspornya juga cukup lumayan, itu adalah food processing industry, industri pengolahan makanan, ya. Itu barangkali salah satu yang nanti akan membawa nama Indonesia ke kancah global, ya. Nah, kebetulan saya komisaris di Indofood, dan kita tahu Indofood adalah salah satu brand yang sudah bisa menembus pasar global, ya. Jadi artinya itulah salah satu potensi Indonesia yang saya yakin masih besar ruang untuk bertumbuhnya, ya. Online travel, ya, ini kita melihat juga, ya. Menariknya apa? Indonesia itu kadang-kadang diributin soal jumlah wisman, ya, wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Tapi sebenarnya salah satu yang menyelamatkan pariwisata di Indonesia adalah wisatawan domestik. Dan kembali lagi, jangan lupa, kita bicara wisatawan domestik 270 juta orang dengan income yang growing, ya, dengan kelas menengah makin besar, ya. Demand for travel itu juga akan naik, dan itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan online travel. Online media kita nggak usah bahas lah, artinya Anda semua udah tahu sekarang mungkin kita udah jarang, ya, megang kertas koran atau baca majalah, ya, karena semua sudah digantikan dengan online media. Bahkan di Telkom, ya, tempat saya sekarang juga berkiprah, itu yang namanya OTT, ya, itu sudah kemana-mana, ya. Artinya bisnis televisi misalkan itu tidak lagi televisi yang kita bayangkan di masa lalu dengan channel 1 sampai channel berapalah 100 misalkan. Tapi orang ini mau nonton Netflix atau nonton video, nonton Mola, nonton apa, ya, nonton Disney, ya, itulah online media sekarang, ya, entertainment yang sudah mengubah pola kehidupan kita dari pola kehidupan yang old menjadi yang new, ya. Jadi ini potret dari kegiatan digital yang ada di Indonesia, dan growth-nya itu masih cukup menjanjikan. Nah, berikutnya saya mau loncat sedikit, ya. Jadi kita tinggalkan digital, kita masuk kepada isu yang barangkali bukan keseharian kita, tetapi harus kita sadari sebagai cara kita untuk bisa hidup di dunia ini berkelanjutan, ya. Kita bicara aspek sustainability, ya. Digital itu akan membantu sustainability, tapi ada satu faktor yang lebih lebih filosofikal, yaitu bagaimana caranya agar pertumbuhan ke depan itu pertumbuhan yang inklusif. Nah, pertumbuhan inklusif basically adalah pertumbuhan yang memperhatikan unsur keberlanjutan atau unsur sustainability. Sustainability dalam bidang apa? Ada 3, ya, sesuai dengan yang disebut dalam SDG, Sustainable Development Goal, yaitu sustainability yang paling kita tahu adalah sustainability itu lingkungan, ya. Kedua, yang juga pasti Anda tahu, sustainability di ekonomi, ya, artinya keberlanjutan dari bisnis atau dari aktivitas ekonomi. Tapi ada satu lagi, sustainability dari sisi sosial, ya, sisi masyarakat. Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan lingkungan dan ekonomi, sosialnya juga harus diurus. Jadi jangan sampai terjadi misalnya income inequality yang terlalu lebar, ya, income disparity yang terlalu lebar. Itu sangat tidak bagus. Atau ada ketidakpedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang income-nya mungkin tidak seberuntung kita misalkan. Nah, inilah berbagai faktor yang saat ini harus di mainstreamkan, ya, diarus utamakan. Jadi jangan sampai bicara lingkungan itu seolah-olah itu hanya CSR, ya. Oh ya, ini CSR perusahaan ngurusin pelestarian hutan. Oh, ini CSR ngurusin bantu orang miskin di daerah A misalkan, ya. Tapi kita bicara bagaimana bisnis dari perusahaan itu mengarus utamakan sustainability dari lingkungan, masyarakat, sosial, dan ekonomi, ya. Karena itulah pentingnya kita tadi mainstreaming atau internalisasi SDGs ke dalam ekonomi, ya. Di halaman berikut akan kita lihat, ya, kayak apa sih bisnis masa depan kalau kita care about sustainability. Dan kita bukan care apa nggak care, ya. Ini adalah
apa istilahnya? Ini adalah pertaruhan, ya. Anda mau survive di masa depan, Anda mau bisnisnya makin besar, ya Anda harus melirik kepada bisnis-bisnis yang langsung sudah menerapkan sustainability lingkungan, sosial dan atau ekonomi, ya. Nah, ini menarik ya dari suatu komisi Business and Sustainable Development. Mereka mencoba membuat perkiraan bisnis apa yang nantinya akan punya nilai tambah yang paling besar menuju tahun 2030. Kenapa 2030? Karena itulah tujuan akhir dari SDGs, ya. Jadi SDGs Sustainable Development Goals itu targetnya 2030. Nah, mereka bilang sampai 2030 SDG itu akan opening market opportunity 12 trillion US dollar, ya. Jadi ini bukan jumlah kecil. Nah, pertanyaannya di mana? Ternyata nomor satu adalah mobility. Maksudnya apa? Mobil listrik, ya. Jadi masuk ke mobil listrik atau mobil yang ramah lingkungan atau kendaraan ramah lingkungan, itulah bisnis yang intinya memenuhi syarat untuk sustainability dalam berbagai aspek tadi, tapi juga sustainability ekonomi udah pasti terjaga karena dia punya peluang nilai tambah yang paling besar. Nomor dua, karena ada pandemi juga nih, kesehatan, ya. Jadi solution di sistem kesehatan. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak pengusaha ingin punya rumah sakit, ya. It's part of the solusi sistem kesehatan. Tapi kalau saya kaitkan dengan digital, ini tidak hanya cukup rumah sakit, tapi bagaimana mengembangkan telemedicine, kedokteran jarak jauh ke depan. Bagaimana mendorong misalnya riset, ya saya pernah kebetulan waktu di Ristek pernah ya diajari lah ya oleh para dokter-dokter yang jago-jago itu yang ahli mengenai yang namanya kedokteran presisi, ya, precision medicine. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya nih, ini saya ambil contoh Mas Dimas misalkan, ya, Mas Dimas sekarang masih muda, masih sehat, tapi kan suatu saat Mas Dimas akan tua, ya, dan Mas Dimas tentunya juga ingin mengantisipasi kalau nanti saya tua, kira-kira sakit apa nih yang akan datang ke saya, ya kan susah ditebak. Tapi kalau tahu lebih awal kan paling nggak bisa merubah gaya hidup, melakukan antisipasi, mungkin beli asuransi kesehatan dan segala macam. Nah, rupanya ada pemeriksaan sekarang dengan DNA. Jadi DNA-nya Mas Dimas itu istilahnya dipetakan, ya, dipetakan dan dari situ bisa kelihatan dari DNA itu. Misalkan kalau untuk kanker, Mas Dimas itu punya peluang kanker atau enggak? Peluangnya besar atau kecil? Kalau ada peluang, kanker apa yang kemungkinan akan mengena Mas Dimas? Itu sudah ada, ya. Meskipun sekarang masih sangat mahal di Jepang, ya. Tapi teknik precision medicine itu kira-kira akan seperti itu. Jadi bisa semacam memprediksi, ya, kita akan sakit apa di masa depan dan di organ mana kita akan kena. Ya tadi kan misalkan kansernya apakah di usus atau kanker di paru-paru atau yang lain, ya. Artinya ini yang bisa semacam diprediksi, ya. Nah, itu salah satu dari bisnis masa depan dengan sistem kesehatan. Ketiga, efisiensi energi, ya. Jadi sebelum ke renewable energy, kita bereskan dulu namanya efisiensi energi, ya. Ya, sekarang sudah makin banyak kan kayak smart building yang kalau orangnya masuk lampunya baru nyala, AC-nya baru nyala, tapi kalau orangnya pergi langsung otomatis lampunya mati, kemudian AC-nya mati misalkan. Ya, itu contoh simple efisiensi energi, belum lagi kalau di pabrik-pabrik, ya, yang tentunya efisiensi energinya sangat penting untuk bisa menjaga bottom line yang bagus, ya. Nah, kemudian berikutnya ya tinggal dibaca renewable energy, clean energy, housing. Satu lagi yang saya juga selalu favorit, circular economy, ya. Jadi kalau old economy, sampah itu benar-benar waste, nggak ada gunanya lah, ya. Cuma nyusahin orang aja. Tapi di dalam new economy, dengan circular economy, sampah becomes the new commodity yang create additional profit, ya. Karena sampah itu, misalkan saya pernah lihat di Bantar Gebang, ada yang mengumpulkan sampah organik, ya, kemudian dia menggunakan larva, semacam larva, black soldier fly namanya. Dari situ dia bisa menghasilkan pupuk cair, ya, pupuk cair yang lebih bagus sebenarnya daripada pupuk yang dibuat di pabrik, ya. Jadi artinya itu hasilnya bagus, produktif, tapi yang lebih penting itu dikembangkan dari sampah. Jadi mengurangi sampah
Organik yang tadinya hanya dibuang begitu saja, menciptakan bau, kemudian kondisi yang tidak enak, ya. Kemudian ya seterusnya gaya hidup sehat, food loss and waste, solusi pertanian dan seterusnya, ya. Jadi termasuk infrastruktur perkotaan karena nantinya ke depan smart city itu akan menjadi mainstream, ya. Artinya kota itu kalau mau dilihat dia itu kompetitif atau tidak, livable atau tidak, akan dilihat kotanya udah smart atau belum, ya. Dan smart city itu akan sangat banyak menggunakan teknologi digital yang terkini, plus dia harus mengadaptasi yang namanya sustainability lingkungan, sosial maupun ekonominya sendiri, ya. Nah, sehingga pada akhirnya penerapan prinsip berkelanjutan itu semakin penting, ya, bagi stakeholder, ya, di mana dari sisi faktor eksternal, ya, maksudnya stakeholder eksternalnya, salah satunya ya harus ada dukungan regulasi, misalkan, ya. Artinya orang mau menjalankan prinsip berkelanjutan, apalagi dengan sukarela, kalau regulasinya mendukung. Dan satu lagi, 87% masyarakat berpikir bahwa perusahaan hendaknya membuat produk yang sesuai dengan keinginan publik, ya. Jadi artinya dari sisi perusahaannya, mereka diharapkan bisa memenuhi ekspektasi publik. Kalau publik memang inginnya produk yang sustainable tadi, ya perusahaanlah yang mendorong. Jangan sampai perusahaannya ya seolah-olah hanya berpikir dari sisi profitabilitas semata dan tidak mempedulikan apa yang menjadi keinginan konsumen, ya. Nah, menariknya 50% konsumen mengatakan mereka bersedia membayar lebih untuk produk yang berkelanjutan. Nah, ini kan biasa Anda dengar, oh kalau renewable energy mahal, kalau sesuatu yang sifatnya berkelanjutan tuh butuh biaya lebih. Ya, memang itu kenyataannya karena memang ya meskipun di renewable energy ya, batu bara memang jauh lebih murah daripada solar cell misalkan, ya. Tapi kan orang inginnya dunia ini makin ramah buat dia, dunia ini makin bersih. Jadi ya dia mau bayar lebih, asalkan pakai solar cell, tidak lagi pakai batu bara. Ya, ini kita bicara salah satunya untuk new ekonomi di masa depan. Ya. Kemudian 33% investasi dana besar diinvestasikan bagi yang memenuhi kriteria ESG. Nah, bagi Bapak Ibu yang biasa bergerak di bidang manajemen investasi, securities, pasti tahulah nama-nama besar, ya. Private equity atau investor-investor besar di luar negeri. Nah, dulunya mereka benar-benar ya simple aja. Dia simple bisnis, kamu bisa kasih return berapa persen, that's it, ya. Tapi sekarang selain nanya itu pasti tetap ditanya. Dia akan nanya berikutnya, kamu mau invest duit saya di bidang apa? Kalau Anda misalnya, wah saya kasih kamu return, misalkan yang gede 10%, ya, in US dollar, tapi bidangnya misalkan fossil fuel, mereka bilang, oh sorry, thank you, kita nggak berminat, ya. Jadi sudah ada perusahaan yang ketat soal ESG, ya. Meskipun sekarang mereka masih bisa menggunakan carbon trading segala macam, tapi ke depan mereka akan makin pelit, ya. Pelit dalam pengertian mereka akan terus menanyakan secara detail, ya. Nah, kemudian pembiayaan berkelanjutan. Ya, jadi artinya instrumen surat utang, ya, bonds, itu nantinya akan harus punya elemen sustainability, ya, dan size-nya juga makin lama makin besar. Saat 2020 saja sudah mencapai lebih dari 700 miliar dolar, ya. Nah, jadi dari faktor eksternal itu kan kelihatan regulasinya, ekspektasi publiknya, demand-nya, dari sisi investornya maupun financing-nya, semuanya sudah minta kita memainstreamkan yang namanya sustainability tadi, ya. Nah, faktor internal juga sama. Pegawai juga sekarang makin lama makin kritis, ya. Artinya mereka mulai lebih rewel kalau perusahaannya dianggap ya melakukan sesuatu yang tidak sustainable. Ya, mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang suka membuang limbah sembarangan itu harusnya koreksi awal datang dari pegawainya sendiri, ya, karena udah jelas dia melanggar sustainability tadi, ya. Dan satu lagi tentunya visi dari manajemen puncak, ya, karena tadi kebanyakan kan sekarang manajemen puncaknya muda-muda nih. Nah, anak-anak muda ini sudah mulai lebih aware lah mengenai isu sustainability dibanding mungkin generasi saya atau yang lebih tua, ya, yang barangkali waktu itu bicara sustainability itu hanya lingkungan, padahal sustainability itu pengertiannya relatif lebih luas. Jadi mungkin itu
Bapak Ibu, para peserta webinar yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya, new economy adalah ekonomi yang nantinya berbasis digital, kemudian ekonomi yang momennya adalah setelah pandemi, dan yang paling penting adalah dia akan mengarus utamakan unsur sustainability di dalam aktivitasnya. Nah, old economy, terutama untuk Indonesia, fokusnya jelas masih kepada komoditas dan upaya untuk peningkatan value added yang relatif masih sederhana. Ya, jadi memang dari old ke new economy di Indonesia jalannya mungkin kelihatannya panjang, tapi istilahnya bisa dipercepat. Ya, nah yang mempercepat itu adalah digital itu. Ya, jadi kalau semakin kita adaptif terhadap transformasi digital itu sendiri, itu akan mempercepat transisi kita dari old ke new economy. Mungkin itu, Mas Dimas, yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau akan dilakukan tanya jawab. Aduh, terima kasih banyak Pak Profesor Bambang. Ini presentasinya sangat lengkap dan concise. Jadi apa yang sebenarnya kita pengen tahu jembatannya bagaimana new economy itu nanti akan fit in ke dalam pertumbuhan ekonominya Indonesia. Seperti biasa, Pak Bambang selalu memberikan presentasi yang lengkap dan concise dan menjelaskan secara detail. Nah, kalau boleh kita langsung masuk ke Q&A ya, Pak Bambang ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Patria Satrio Respati dan mungkin ada beberapa pertanyaan lainnya. Tapi ini kira-kira sama ya Pak ya. Ini dalam kedudukan Bapak sebagai dalam kedudukan Prof sebagai Komisaris Buka. Bagaimana pandangan dan opini Pak Bambang atas merosotnya nilai saham Buka dari IPO, Pak? Dan apakah ada arahan dari BOC untuk memulihkan nilai saham Buka? Itu pertanyaan pertama, Pak. Mungkin langsung dijawab boleh. Ya, mungkin ya secara singkat, intinya pertama Bukalapak itu adalah perusahaan digital pertama yang melantai di Bursa Jakarta, dan mungkin yang pertama juga yang masuk dalam kondisi masih rugi. Ya, jadi saya melihat mungkin di hari-hari awal memang terjadi euforia, ya semua orang tertarik ya dengan ide bahwa Indonesia sudah punya unicorn, ya sudah punya perusahaan digital yang market value-nya juga cukup besar. Tapi kemudian barangkali setelah masuk dalam proses jual beli sahamnya, ya tradingnya, mungkin ya yang apakah yang retail atau ada beberapa yang institusi yang barangkali dia masih yang mungkin masih ambivalen ya, masih agak bingung lah ya. Ini kita mau ke value atau ke bottom line ya. Dan ketika mau lihat ke value susahnya Mas, sekarang nggak ada bandingannya ya, karena baru pertama gitu. Jadi agak susah. Jadi istilahnya yang memahami bahwa oh ini value-nya sebenarnya naik nih. Kan sebenarnya kita bisa tunjukkan dengan misalnya sales yang naik, GMV yang naik gitu ya. Tapi ya itu bukan istilah yang masih yang umum ya. Istilah yang biasa. Ini masih istilah yang masih tidak biasa. Jadi saya masih melihat mungkin masih muncul sentimen negatif karena belum memahami mengenai satu mengenai perusahaan digital, mengenai kerugian dan mengenai makna dari valuasi itu sendiri. Ya, jadi saya melihatnya lebih ke sana, ya, dan tentunya ya diharapkan dengan berjalannya waktu dan nantinya juga ada perusahaan yang lain yang mirip ya ceritanya, ya, terutama dari segi bottom line, yang barangkali nanti bisa menjadi perbandingan, ya, karena sebenarnya kalau saya boleh katakan di antara banyak unicorn sekarang atau apalagi e-commerce ya, Bukalapak itu salah satu yang kerugiannya paling kecil sebenarnya, ya, artinya bakar duitnya itu tidak seagresif yang lain, ya. Nah, tapi ya ini kan kembali lagi up to the market. Ya, saya bisa ngomong apa saja, tapi market tentunya melihat dari sisi ya dia mungkin pengen cepat aja, pengen cepat dapat untung dari sahamnya sehingga barangkali dia mulai mengalihkan portfolionya dari perusahaan yang barangkali belum jelas benar buat dia ke perusahaan yang blue chip atau yang sudah basic bahwa mereka punya profitability yang kuat. Ya.
Tapi kalau dari sisi board of komisaris sendiri, Pak, apakah ada arahan? Sorry, maksudnya pertanyaannya apakah lebih ada arahan untuk memulihkan nilai saham atau lebih mengembangkan value-nya, Pak? Kan Bapak sebagai komisaris di Bukalapak. Ya, ujungnya tentu harus ke saham. Ya, itu kan salah satu performance. Ya, tapi tentunya sebelum ke saham itu harus ada sesuatu yang bisa dalam tanda petik dijual agar sahamnya bisa meningkat. Ya, salah satunya dengan bagaimana market melakukan valuasi terhadap perusahaan itu sendiri, ya. Dan kemudian bagaimana growth dari sales-nya, ya. Dan juga sebenarnya yang mungkin banyak orang juga kurang tahu bahwa kalau Bukalapak itu kan bukan hanya marketplace, ya, tapi dia juga salah satu bisnis besarnya adalah O2O, online to offline, ya, dengan mitra Bukalapak. Kalau nggak salah itu sekarang yang pangsa pasarnya paling besar di Indonesia, ya. Cuma tadi ini kan jenis usaha, jenis bisnis yang barangkali belum terlalu familiar, dan kalau orang melihatnya oh ini belum untung, ya bagi dia barangkali oh ini berarti belum prospektif gitu. Itu yang menurut saya barangkali masih mengganjal upaya kita untuk suatu saat harga sahamnya bisa rebound. Siap, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Irwan Iskandar, Pak, terkait tadi Bapak menjelaskan bahwa tech company itu dinilai dari GMV-nya. Bapak menjelaskan mengenai value. Mungkin Bapak bisa ngasih insight sedikit bagaimana sih menilai value perusahaan ekonomi bagi kita nih, Pak, yang bukan analis, yang lebih ke arah investor, tapi kan analis itu kan benar-benar dia tahu detail hitungannya. Nah, jadi kalau bagi kita yang investor itu bagaimana kita menilai value dari perusahaan new economy seperti itu, Pak? Karena kan Bapak bilang bottom line pasti masih merah. Jadi bagaimana kita menilai value-nya perusahaan new economy? Ya, jadi gini, betul sekali. Pertama, metode valuasinya sendiri ternyata setelah saya dalami ya di beberapa perusahaan yang saya terlibat itu masih bisa beda-beda. Jadi kalau Mas Dimas itu analis, saya juga analis, mungkin kita bisa come up dengan dua valuasi dari satu perusahaan yang sama. Ya, artinya valuasinya perusahaan yang sama tapi hasilnya beda gitu ya. Nah, tetapi barangkali yang bisa dijamin samanya adalah naik atau tidaknya. Ya, maksudnya kalau saya bilang valuasi perusahaan A ini naik 20%, Mas Dimas bilang naik 30%. Yang penting kita sama bahwa naik. Tapi besarannya itu yang bisa berbeda ya, karena metodologi ya. Ya, kalau saya ngobrol dengan kantor akuntan, ya, memang belum ada ini yang baku, ya. Nah, salah satu cara ini mungkin lebih kepada tips adalah dengan melihat apa istilahnya track record mereka ketika melakukan ini fundraising, ya. Mereka kan ada fundraising, ada seri 1, seri 2, seri B, ya, seri A, seri B. Nah, dari situ dilihat, ya. Ketika misalnya yang terakhir lah, ambil aja yang terakhir yang mereka sudah lakukan, berapa yang masuk, ya, artinya berapa totalnya dan berapa kalau mau kita hitung dalam valuasinya, ya, apakah dalam satu satuan atau dalam totalnya, itu barangkali bisa menjadi salah satu ancer-ancer lah, ya, salah satu patokan untuk kita melihat oh perusahaan ini berarti valuasinya sudah sekian, ya. Nah, karena itu kalau yang saya katakan perusahaan yang berani burning money, itu salah satunya karena apa? Karena mereka ketika fundraising selalu dapat duitnya gitu. Kan nggak mungkin Mas Dimas bakar duit ketika duitnya nggak ada. Yang mau dibakar apanya gitu kan? Nah, jadi kenapa dia berani bakar duit? Karena ketika dia cari duit yang masuk tuh banyak sehingga dia bisa terus ya melakukan burning money itu. Misalkan kalau paling gampang lah marketplace, kalau udah ada bebas ongkir atau apa diskon atau apalah yang menjanjikan yang menarik itu, ya pasti ada cost-nya kan. Nah, cost-nya itu yang diambil dari burning money yang datangnya dari fundraising. Ya, jadi kira-kira besaran fundraising yang diambil di terakhir itulah yang barangkali bisa jadi patokan. Ya. Oke. Terkait tadi value yang ditanyakan, Pak, mungkin ini ada pertanyaan juga adalah
kan dengan tadi di slide-nya Bapak menjelaskan bahwa nanti akan ada pertumbuhan GMV di Indonesia untuk Indonesia dari 2030 kemudian ke 2050. Misalnya pertumbuhan e-commerce itu sendiri, akankah dia ikut istilahnya menarik beberapa sektor lainnya? Seperti kan tadi Bapak menyebutkan ada industri logistik, terus kemudian kalau travel memang lagi turun, terus kemudian media. Akankah dari e-commerce sendiri itu dia akan menarik pertumbuhan industri tech lainnya, Pak? Gitu. Ya. Pertanyaannya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, paling nggak perkembangan dari ini aja deh, dari unicorn ya. Kalau kita lihat unicorn di awal ya, yang Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, sama waktu itu ada 4 ya. Shopee, Pak. Shopee termasuk Gojek, sorry. Oh, Gojek yang 4 itu. Shopee kan dari luar ya. Nah, yang dalam negeri ini 4. Ini kan boleh dibilang masih di bidang dalam tanda petik tradisionalnya digital, yaitu Traveloka, si Tokopedia sama Bukalapak kan satu kategori lah ya. Dia semacam marketplace. Cuman kalau Traveloka lebih spesifik untuk kegiatan travel ya. Sedangkan Gojek ride hailing ya, artinya yang untuk kebutuhan transportasi. Nah, tetapi kalau kita lihat belakangan ya, pertama muncul variasi dari unicorn ya. Artinya unicorn yang kebelakangan muncul, selain masih ada tentunya yang e-commerce, mulai muncul e-commerce yang lebih spesifik, ya, jadi seperti Traveloka, tapi ini lebih ke elektronik, misalkan. Kemudian ada juga yang bahkan ya kalau memang betul beritanya kopi kenangan masuk unicorn, kan dia F&B pertama, ya, food and beverage pertama, ya. Nah, jadi artinya di Indonesia itu ada beberapa yang potensial. Satu, variasi dari bidang bisnis digitalnya sendiri. Kedua, apakah itu akan mengangkat? Ya, tentunya setiap unicorn yang sudah unicorn, ya, kan sekarang tugas beratnya apa? Mempertahankan agar dia nggak turun pangkat. Ya, nah gimana cara dia mempertahankan atau bahkan memperluas bisnisnya? Tidak lain tidak bukan harus buat ekosistem. Nah, ketika bikin ekosistem itulah mereka yang kalau pakai istilah Mas Dimas, mereka ngajak orang lain ya untuk ikut. Kan nggak semuanya ekosistem itu harus dari dia gitu. Sehingga contohnya ya kayak GoTo memunculkan Bank Jago misalkan ya. Bank Jago kan sama GoTo mungkin ada kesamaan kepemilikan, tapi kan bukan in one group gitu lah. Mereka different group, hanya mungkin ada few same owners gitu kan. Nah, kemudian tapi mereka ciptakan ekosistem, ya. Terus ekosistemnya apa lagi? Kalau udah pembayaran, logistiknya, ya, maka muncul perusahaan logistik, si Cepat lah misalnya gitu ya. Nanti muncul lagi perusahaan lain lagi yang akan dilibatkan, ya. Dan misalnya merger Go sama To itu kan juga part dari creating ekosistem tadi, ya. Jadi kalau ditanya apakah akan membawa sektor lain atau UMKM atau siapapun, menurut saya iya, ya. Artinya kalau marketplace sudah pasti akan membantu UMKM, terbaik melalui marketplace maupun O2O. Tapi yang lebih menarik adalah ekosistem tadi, ya. Dan ekosistem itu mau nggak mau harus dibangun. Nah, dibangunnya bukan dengan dia model konglomerasi, ya. Jadi perusahaannya diperbanyak dan masuk merambah segala bidang, enggak. Ingat bahwa startup kita itu istilahnya filosofinya aset light, ya. Mereka nggak mau dipusingin dengan banyak aset, sehingga akhirnya kalaupun ada perusahaan yang mau diajak, sifatnya tadi creating ekosistem, kolaborasi, eksklusivitas lah. Kalau kamu beli ini, bayarnya pakai ini. Kalau kamu beli ini, nganternya pakai ini misalkan, ya. Itu kan nggak keluar biaya, tapi kepuasan customer terjamin dan bisnis lancar. Ya, tanpa harus create PT baru, nanti ribet soal manajemen, nanti ribet soal aset manajemen dan segala macam. Ya. Oke, masih terkait ini Pak, memang pernah saya mendengar presentasi Bapak di tahun 2014 terkait biaya logistik di Indonesia waktu itu masih tinggi, tapi kan waktu itu high tech belum ada tuh Pak. Dan sekarang di era pemerintahan sekarang banyak pembangunan infrastruktur sudah
dilaksanakan. Nah, pertanyaannya apakah sekarang cost biaya logistik itu sudah mulai turun atau kondisinya masih sama, Pak? Karena kan ini terkait dengan daya beli masyarakat ya di dalam memanfaatkan e-commerce dan new ekonomi ini gitu. Ya, kalau turunnya sih turun ya, dari mungkin waktu saya bicara tahun 2014 itu masih orang ngomong 30-an% ya. Jadi bayangkan 30% dari harga barang itu dimakan oleh biaya logistik ya. Jadi istilahnya pengusahanya terus bilang, margin saya mana nih kalau 30% dimakan sama biaya logistik ya. Nah, kalau sekarang itu sudah turun ya, mungkin angkanya mungkin sudah early 20s, jadi udah mendekati 20, atau ada yang kadang-kadang bilangnya sudah di bawah 20, tapi katakan yang paling aman sedikit di atas 20% ya. Dan itu memang satu ditolong oleh infrastruktur, keberadaan infrastruktur. Nah, kemudian juga ditolong oleh kehadiran teknologi digital ya, yang membuat logistik juga makin mudah kan, artinya dengan memakai aplikasi dan segala macam. Tapi memang masih ada satu yang barangkali masih susah, itu adalah kepada administrasi di pelabuhan. Ya, saya nggak tahu kalau di bandara ya, tapi administrasi di pelabuhan itu kadang-kadang masih dikeluhkan ya, karena masih susah mengeluarkan barang. Kadang-kadang dulu waktu saya Menteri Keuangan, Bea Cukai juga dikomplain karena ya dia sudah pakai jalur hijau, kuning, merah, tapi yang harusnya hijau tetap dimerahkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu di lapangan masih terjadi, dan itu yang barangkali masih membuat biaya logistik dianggap relatif tinggi ya. Tapi kalau untuk transportasi maupun infrastrukturnya, saya kira sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Wah, berarti itu Pak, tadi Bapak jelaskan opportunity itu ya Pak ya, untuk di dunia tech lagi. Berikutnya nih kalau Pak berkenan, pertanyaannya adalah, menurut pandangan Bapak, bagaimanakah perkembangan cryptocurrency dan NFT terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ini dari Bapak Pawana Segara. Ya, kripto ini ya bagaimana ya, saat ini di Indonesia statusnya masih komoditas. Di trade-nya pun di bursa komoditas ya. Nah, apakah ada future dari kripto ini sebagai currency? Karena kan kita ngomongin cryptocurrency ya. Tapi sekarang ini kata currency-nya dihilangin dulu karena dia lebih dilihat sebagai komoditas. Sehingga ketika dia sebagai komoditas hari ini barangkali perspektifnya masih spekulasi ya. Jadi ketika kripto itu yang bilang adalah, atau yang buat itu adalah Elon Musk, itu langsung harganya naik. Tapi kalau kemudian ya suatu saat Elon Musk bilang, saya udah nggak nganggap kripto ini lagi, mungkin harganya langsung drop gitu. Jadi unsur spekulasi masih tinggi. Nah, memang kita, maksudnya paling tidak Bank Sentral, ya, Bank Indonesia, barangkali juga harus mulai paling tidak mempelajari bagaimana kripto itu bisa menjadi bagian dari currency kita, ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara, bukan menggantikan ya yang kita kenal sebagai uang ya, sebagai currency ya, tapi intinya adalah bagaimana kripto itu bisa membuat transaksi ya antar pelaku usaha atau pelaku ekonomi itu makin mudah ya, tanpa harus mengganggu kestabilan sistem moneter ya, karena kan Bank Indonesia itu tugasnya menjaga keseimbangan money supply dan money demand ya, sehingga tidak terjadi inflasi atau ada pertumbuhan ekonomi ya. Itu hal yang nggak gampang gitu. Nah, nggak gampangnya karena sekarang ini masih mengandalkan uang. Nah, kalau kita lihat kripto ini berarti langkah pertama kapan Indonesia akan punya semacam digital currency ya. Barangkali itu titik awalnya ya. Dan kemudian juga perlu dipelajari apa sih untungnya ada digital currency. Kalau bagi orang yang pernah benar-benar memakai kripto, artinya dia, misalkan Mas Dimas punya anak lagi sekolah di luar negeri, kan sekarang ini kita kirim duit harus ya, karena bisa ya lewat internet, online, segala macam, Swift code atau segala macam ya antara bank. Nah, tapi kan biayanya barangkali juga nggak murah gitu ya. Nah, kripto ini kayaknya bisa menjamin semacam transfer uang antar negara yang lebih cepat dan jauh lebih murah ya.
Nah, tapi sekali lagi jangan sampai kemudahan ini menciptakan ketidakstabilan yang lebih penting, yaitu kestabilan di pasar uangnya sendiri, ya. Jadi memang menurut saya bank sentral dimanapun di dunia harus benar-benar ya lebih hati-hatilah di dalam mengcombine atau memblended kripto ini di dalam sistem currency-nya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terkait yang tadi Bapak jelaskan mengenai pasar uang, kan saat ini dapat pertanyaan dari Bapak Revata Darmawan bahwa yang saya tahu juga di Singapura MAS-nya sudah memakai blockchain untuk teknologi transaksi di pasar keuangannya. Ya. Nah, apakah di Indonesia, sepengetahuan Bapak nih, karena Bapak juga kan sudah ada di komisaris salah satu perusahaan teknologi, apakah teknologi blockchain itu sudah ada yang diterapkan di Indonesia, di pasar keuangan atau pasar saham, dan apakah pemerintah nanti juga akan ikut mengatur pelaksanaan blockchain tersebut, gitu Pak? Ya, kebetulan kan Singapura memang salah satu dari Global Financial Center ya, bersama Hong Kong, kemudian New York dan London. Jadi kalau misalnya MAS di sana sudah, atau bank sentralnya sudah mulai menerapkan Bitcoin, saya yakin di Indonesia itu perlu tadi menjadi suatu perbandingan pembelajaran penting. Kenapa? Karena bagaimanapun kan sekarang kita sering mengeluh pasar saham kita nih masih underperform karena banyak yang lari ke Singapura, ya. Jadi masih dipengaruhi oleh Singapura, kita masih dianggap masih kalah sama Singapura. Nah, berarti kita harus bisa menyamai mereka atau menyaingi mereka. Nah, kuncinya salah satunya di kemudahan tadi, di sistem pembayaran tadi, ya. Nah, saya nggak tahu persis ya, tapi yang saya tahu pasti BI sih mempertimbangkan semacam digital currency. Cuma bentuknya apa, bagaimana mekanismenya ya masih kita perlu tunggu, ya. Karena mungkin bagi BI sekarang yang paling penting belum itu ya. Bagi penting sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan atau mendorong pertumbuhan pasca pandemi, dan kedua mengantisipasi potensial tapering yang mungkin terjadi di Amerika. Ya, siap. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Pak Aditya YS Raharja, Prof. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik atas presentasi Prof. Bambang. Mohon pandangannya bagaimana kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membawa dampak positif bagi Indonesia maupun anggota G20 di masa yang penting recovery ini dan di dalam membentuk ekonomi digital. Ya, pertama kita di G20 itu udah jelas topiknya recover together, recover stronger. Jadi tema utamanya adalah tentang recovery. Nah, kemudian di bawah tema besar itu ada beberapa topik yang akan jadi prioritas. Salah satunya adalah digital, kemudian ada yang terkait dengan climate change tadi, ya. Dan ketiga tentunya kestabilan di sektor keuangannya. Nah, paling tidak dengan kepemimpinan Indonesia di G20 ini, kita juga ingin memberikan warna terhadap tadi new economy, ya. Justru ini momen terbaik buat Indonesia sebagai pimpinan G20 pada harapannya nih akhir dari pandemi yang akan mendefinisikan kayak apa ekonomi setelah pandemi yang Anda sebut atau kita sebut sebagai new economy, ya. Tadi beberapa faktor kan sudah dijelaskan bahwa new economy itu pasti harus digital, ya. Dan Indonesia menurut saya harus bisa mengoptimalkan peran sebagai ketua G20 ini dengan paling tidak bagaimana caranya supaya ada pemerataan digital, ya, di Indonesia, baik di dalam Indonesia sendiri maupun antar negara, ya. Nah, isu yang lain adalah masih terkait kesehatan adalah pemerataan dari vaksin, ya, yang juga masih jadi isu besar rupanya karena kita semua ngomong herd immunity, tapi ngomong herd immunity kita batasi di suatu negara. Padahal dunia ini kan negaranya nggak bisa disekat-sekat, nggak bisa ditembok-tembok, ya. Semuanya bisa saling berinteraksi. Jadi sebenarnya kalau mau herd immunity harus global herd immunity. Padahal di Afrika vaksinnya jauh dari memadai misalkan, dan juga di beberapa negara, ya. Jadi ini beberapa isu yang menurut saya Indonesia bisa angkat bagaimana equality yang makin lebar sebagai akibat pandemi ini bisa diperbaiki. Ya, karena ini fakta
equality itu meningkat pesat gara-gara pandemi. Ya, orang yang punya cash itu survive. Orang yang nggak punya cash itu yang tumbang. Ya, artinya kan jaraknya makin lebar dari yang survive dengan yang tumbang. Demikian juga digital. Ya, orang yang mampu akhirnya punya akses digital yang kuat, yang bandwidth-nya besar, ya kapasitasnya besar, cepat dan segala macam, berhadapan dengan orang yang untuk dapat sinyal aja susah. Ya, nah jadi itu isu-isu yang menurut saya. Jadi kita jangan hanya terbawa kepada masalah teknologinya, teknologi majunya, tapi juga bicara teknologi untuk menciptakan inclusiveness, ya, baik di digital maupun di vaksin. Ya. Nah, satu lagi, menurut saya peran pentingnya Indonesia adalah bagaimana mendorong agar ada semacam global fund, ya, dana global, ya, jadi bukan dana untuk Indonesia, tapi dana global. Satu untuk namanya pandemic preparedness, karena kan sekarang kita sadar bencana. Kalau sekarang kan, kalau dulu kita bicara, oh kita harus bikin dana nih untuk bencana, ya, antisipasi bencana, ya. Ternyata yang diomongin hanya bencana alam, ya. Ternyata ada bencana yang berasal dari penyakit. Nah ini yang belum siap, ya. Nah ini harus kita siapkan. Satu lagi juga yang perlu funding atau mekanisme funding yang lebih fair untuk renewable energy, ya. Jadi kalau negara-negara berkembang dituntut untuk renewable energy yang lebih cepat, itu harus ada kontribusi dari negara maju. Karena mereka yang dulu melakukan kerusakan lingkungan pertama sebelum akhirnya mereka jadi renewable gitu loh. Sedangkan kita ini tahapannya masih belakangan untuk mulai masuk ke renewable. Oke, terima kasih Pak Bambang. Nah, since kebetulan tadi Pak Bambang mention mengenai funding. Tapi kan tadi funding mengenai lebih ke renewable energy terkait G20. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Reza Priyambada. Dia menyatakan terima kasih Prof atas paparannya dan melihat presentasi Prof terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital, maka diperlukan perangkat hukum dan infrastruktur yang memadai dan mampu mewadahi ekonomi digital ini. Pertanyaannya, apakah dari pemerintah telah menyiapkan aturan-aturan hukum terkait dengan perusahaan-perusahaan new economy ini, misalkan aturan terkait permodalan dari private fund asing pada perusahaan rintisan dalam negeri atau lainnya, dan lalu bagaimana kesiapan infrastruktur komunikasi di Indonesia agar semua masyarakat Indonesia dapat menikmati imbas new economy ini. Jadi maksudnya lebih ke arah bahasanya, kalau di riset itu tuh bagaimana new economy ini bisa merambah mulai tier 2, Prof. Bukan hanya tier 1 di perkotaan. Ya, betul sekali. Memang pertama mengenai kesiapan infrastruktur, ya. Di masa lalu telekomunikasi atau infrastruktur untuk telekomunikasi itu dianggap suatu kemewahan, ya. Jadi dulu orang punya HP, orang punya sambungan internet, punya email address tuh dianggap suatu luxury. Yang pakai ya ada yang butuh dan yang mampu, gitu loh maksudnya, ya. Nah, itu jauh sebelum pandemi. Nah, ketika transformasi digital mulai bergulir, pelan-pelan orang makin sadar bahwa yang namanya HP, jaringan internet, itu mulai berubah dari luxury menjadi necessity, ya. Karena kan kalau orang itu mulai sadar bahwa e-banking, ya, atau electronic banking, mobile banking kan lebih gampang daripada kita harus ke ATM, harus ke kantor cabang bank dan segala macam. Tapi kalau nggak punya HP, nggak punya internet, nggak bisa dia melakukan yang namanya mobile banking misalkan. Nah, jadi ada peralihan itu, dan peralihan itu dipercepat dengan pandemi. Karena kemudian sekolah pun harus butuh internet, butuh HP, butuh device lah, mau HP kayak mau iPad, mau laptop, ya, tapi harus ada alat-alat itu, ya, sehingga akhirnya dari namanya infrastruktur yang seolah-olah luxury, karena luxury di masa lalu kan infrastruktur telekomunikasi tidak dianggarkan di APBN. Dia hanya di supply duitnya itu dari USO, Universal Service Obligation, di mana setiap provider itu diambil sekian persen dari total sales, ya, kalau nggak salah, kemudian dikumpulkan. Nah, itu yang dipakai untuk bikin jaringan, ya. Nah, salah satunya sudah selesai palaparing. Nah, itu salah satu, dia begini, kalau palaparing itu macam backbone-nya, ya. Jadi jalan
jalan arterinya tuh sudah ada untuk seluruh jaringan komunikasi di Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Nah, tetapi jalan arterinya nggak cukup nih. Ada jalan lingkungannya, ada gang-gang kecilnya yang juga harus diurusin. Ada intermediate dan last mile-nya, intermediate mile dan last mile, ya. Nah, ini yang masih struggling kita. Nah, karena itu mulai tahun 2021 ya kalau nggak salah, 2020 saya lupa, akhirnya ada dana APBN untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan USO, karena USO itu dari dipakai Palaparing, sekarang dipakai untuk satelit, ya, satelit untuk komunikasi. Tapi masih kurang nih yang untuk jaringan fiber optik, untuk konektivitas internet segala macam. Nah, sehingga sekarang pemerintah turun tangan supaya infrastruktur telekomunikasi dari luxury menjadi one of the basic needs bersama listrik, air bersih, misalkan, ya. Kalau dulu kan orang ngomong hanya listrik dan air bersih, ya. Sekarang istilahnya orang nggak ada internet tuh bisa resah, ya. Nah, itu sama dengan kita nggak dapat air atau nggak dapat listrik, ya. Kita juga pasti marah kalau nggak ada itu. Nah, jadi sudah ke sana, sudah mulai anggarannya, dan mudah-mudahan terus meningkat nanti anggarannya sehingga kebutuhan seluruh masyarakat terpenuhi, dan yang paling penting tadi tidak ada digital divide, ya. Nah, tadi kalau nggak salah Mas Reza di awal juga nanya mengenai apa tuh ya, sebelum nanya mengenai ini, apakah ada peraturan, apakah pemerintah akan mengatur untuk investasi di perusahaan-perusahaan new economy ini? Kalau investasi saya kira artinya fair aja ya, artinya kita kan rezim investasinya memang mendorong FDI, dan kita butuh FDI, ya, capital inflow sangat kita butuhkan, ya. Dan kalau saya yang paling penting adalah apakah startup atau unicorn tersebut memang di-initiate, di-develop di Indonesia, ya. Bahwa kemudian ada orang asingnya di situ, itu wajar, ya. Ini dunia udah globalized, ya. Dan sekarang kan anak Indonesia juga banyak yang sekolah ke luar negeri. Mereka ketemu temennya yang kemudian bikin bisnis juga di luar negeri, ya. Tapi yang penting dia awalnya itu mengembangkannya di Indonesia. Dan tentunya saya juga berharap inisiatif seperti Merah Putih Fund yang dari BUMN, ya, kemudian perusahaan-perusahaan seperti pas saya Astra itu juga sudah punya Astra Digital yang juga invest, ya. Nah, Indofood demikian juga, atau grup yang lebih besar. Jadi saya lihat sebenarnya makin banyak, ya, makin banyak. Cuma mungkin perusahaan-perusahaan tersebut juga lebih hati-hati karena mereka kan mungkin tetap harus menjaga bottom line, ya, sehingga investasinya di digital itu barangkali ya terukur sekali lah, ya. Biasanya mereka mencari apa yang masih ada konektivitasnya dengan bisnis core-nya dia. Core-nya, ya. Nah, jadi dia masuk digital asal masih ada hubungan sama core dari si perusahaan yang invest tersebut, ya. Itu yang saya tangkap, termasuk di Telkom juga kalau invest akan melihat ini manfaatnya buat Telkom apa sih, gitu ya. Selain manfaat dari segi investasi, ya, manfaat dari segi bisnisnya apa, gitu. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini dari Profesor Karunia Mulia Firdausi. Prof Bambang, kongres atas idenya untuk pemajuan new economy. Saya pikir ide ini perlu dukungan regulasi pemerintah dalam MI 4.0 Master Plan. Sayangnya implementasi MI 4.0 yaitu dalam 10 prioritas itu masih di atas kertas. Bagaimana new economy bisa mendorong tidak saja pro-growth, tetapi juga minimizing social consequences. Thus, no great separation of this emergence new economy in the post-COVID-19 pandemic. Mohon arahan Prof dan salam hormat. Ya, ketika di awal orang bicara digital, banyak yang reaksi pertamanya adalah ketakutan, ya, khawatir digital akan menciptakan unemployment yang besar, khawatir digital akan menggantikan peran manusia, ya. Nah, tentunya sah-sah saja, ya. Pasti ada case di mana adanya digital membuat kebutuhan akan tenaga manusia berkurang. Contohnya paling gampang, waktu saya ngomong mobile banking, itu pasti bank-bank juga udah ngurangin kantor cabang, dan pasti juga ada pengurangan pegawai,
terutama yang urusannya urusan consumer relation, urusan yang rutin lah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain yang banyak orang lupa, digital itu juga justru menciptakan ini atau memperbaiki equality ya. Contohnya ya, ini cerita yang selalu saya ingat karena ini diceritakan oleh McKinsey ke saya waktu di Bappenas. Jadi sudah agak lama itu 2018. Jadi ceritanya simple. Ada keluarga ya, seorang bapak yang keahliannya bikin patung bebek. Ya, jadi bebek bikin patung, kemudian dia jual patung-patung ya nggak terlalu besar lah ya. Itu di pinggir jalan, kalau nggak salah jalan arah Semarang gitu ya. Di jalan ini ya, arteri ya kan, bukan jalan tol. Jadi di pinggir jalan. Nah, awalnya ketika dia berjualan itu, paling yang satu hari yang beli 1, 2, ya, bahkan kadang-kadang nggak ada yang beli, ya, karena kan susah sekali membuat orang beli patung bebek yang ada di pinggir jalan. Padahal orang lewat jalan itu tujuannya adalah untuk traveling dari satu titik ke titik lain, bukan untuk belanja, gitu ya. Tapi kemudian anak dari si bapak ini sekolah belajar internet. Apa yang dia lakukan? Patung bebek buatan ayahnya ini dia bawa ke internet, ya. Mulai dia pasarkan, ya, tidak melalui marketplace tapi melalui sosmed, ya. Anaknya main sosmed, dimasukkan ke sosmed, dan kemudian surprisingly setelah masuk itu banyak orang yang tertarik dengan produk tersebut, sehingga muncullah order-order pesanan yang online, ya, meskipun dia tidak benar-benar online karena dia hanya masuk medsos, tapi kemudian pesanan itu datang karena orang tahu, ya. Digital marketing menurut saya adalah salah satu cara juga untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Jadi tidak harus UMKM ini jualan barang di marketplace, tapi UMKM-nya bisa terekspos dengan digital, dia bisa digital marketing, dan sekarang pembelinya itu kebanyakan adalah orang dari maksudnya dari kota-kota lain, dan juga bahkan ada yang beli dari luar negeri, si patung bebek tadi, ya. Sehingga ya dia masih ada di pinggir jalan itu, tapi bisnis utamanya bukan lagi dari pinggir jalan, tapi dari online. Dari online. Jadi artinya di luar segala macam kekhawatiran, banyak kok manfaatnya, ya. Dan yang dilakukan oleh Bukalapak melalui mitra Bukalapak itu toko-toko kelontong, ya, pop and mom stores yang ada di Indonesia. Nah, ini Bukalapak itu, kalau saya boleh promosi sedikit, masuknya boleh dong. Di tier 2. Boleh, Prof. Ya, dia masuk di tier 2. Jadi dia malah tidak terlalu banyak di tier 1. Dia di tier 2. Karena dia lihat di situ market yang growing. Market growing itu melalui tadi toko kelontong yang kemudian digitize. Ya. Jadi kalau tadinya toko kelontongnya jual kebutuhan sehari-hari, ya, fast moving consumer goods, sekarang juga jualan pulsa HP, jualan token PLN, jualan tiket kereta api, tiket pesawat, kemudian bisa invest di emas, ya, dan macam-macam, ya, dengan digital, ya. Jadi tokonya di-digitize, toko kelontong biasa, kemudian ya ekspansi bisnisnya menjadi lebih besar dengan adanya model O2O tadi, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat satu-satu banyak kok dari digital yang bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mengurangi yang Prof. Karunia bilang itu adalah semacam social concern karena inequality yang barangkali tercipta, ya. Jadi digital itu harus kita arahkan benar untuk bisa mengurangi inequality. Siap. Thank you, Prof. Itu sebenarnya kode yang ditunggu peserta ini, Prof. Kode hajar kanan Bukalapak apa enggak nih? Nah, ini keluar akhirnya dari Prof. Maaf Prof, ini bercanda. Ya. Ini karena kan sudah sore, mungkin Prof mau malam minggu dan mau persiapan sholat Jumat. Apakah Profesor berkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Boleh ya, Prof. Oke. Jadi ini dari saudara RS. Dia bertanya, sore Prof. Tadi Prof mengutarakan bahwa manufaktur akan menjadi motornya di new economy. Apakah skop dari manufakturnya itu yang bersifat capital intensif, seperti misalnya semikonduktor, atau labor intensif manufaktur juga termasuk di sini, seperti misalnya industri alas kaki, tekstil, dan lain-lain? Ya, mungkin kalau saya jawab, intinya adalah
sektor manufaktur yang bisa menciptakan the highest value added possible. Nah, maksudnya begini, kita jangan pisahkan dulu antara capital intensif sama labor intensif, ya. Karena misalnya kalau bicara food processing industry, itu di satu sisi bisa sangat capital intensif dengan menggunakan semua otomasi, tapi bisa juga labor intensif, ya, tergantung jenis makanan apa yang mau diolah, gitu ya. Jadi menurut saya kehadiran labor atau sumber daya manusia di dalam proses manufaktur tetap diperlukan, tapi perannya yang diubah, ya. Peran diubah ini menuntut juga peningkatan skill, ya. Jadi kalau misalnya dulu ketika masih mesinnya istilahnya mesin yang manual, di mana orang harus ikut terlibat langsung ya dengan gerakan fisik. Sekarang bagaimana caranya agar orang itu menjadi pengawas dari mesin yang melakukan otomasi tersebut, ya. Dan susahnya sekarang manufaktur yang bisa bersaing adalah manufaktur yang melakukan otomasi. Ya, Mas Dimas bisa bayangkan lah. Misalnya di pabrik A dia pakai otomasi, pabrik B enggak. Ya udah pasti yang A itu menang terhadap B. Dan jangan lupa kalau udah bicara mengenai teknologi, kita harus bicara mengenai produktivitas dan efisiensi. Jadi kalau teknologinya sudah proven dengan produktivitas dan efisiensi, susah dilawan dengan kita menggunakan sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan sektor seperti tekstil atau garment? Nah, disinilah kita harus pintar-pintar, ya, kita harus smart istilahnya dalam menyikapi sektor yang sebenarnya labor intensif tadi, yaitu kita jangan lagi bikin pakaian yang seperti mungkin tahun 90-an, ya, ketika waktu relokasi besar-besaran dari garment dan tekstil ke Indonesia atau alas kaki, tapi kita sudah mulai masuk yang marketnya yang value-nya lebih tinggi, ya, punya value added yang lebih tinggi, dan yang lebih spesifik marketnya, ya. Contohnya ya kalau kita bicara garment, jangan lagi bicara garment, tapi fashion, ya. Karena begini, sekarang kalau Mas Dimas diajak warganya ke Uniqlo, ya, Mas Dimas pasti bilang, wah ini toko fashion nih, ya. Pasti Mas Dimas bilang, ngapain kita ke toko garment, ya. Kenapa? Karena yang dilakukan Uniqlo, dia garment pada intinya. Dia bikin pakaian, tapi pakaian yang dia bikin itu kategorinya atau sentuhannya adalah untuk fashion. Ya, fashion tapi yang harganya tidak mahal. Ada fashion yang harganya mahal, tuh udah jelas lah. Ini justru yang menarik, mereka declare they are fashion, ya, trendsetter di fashion, tapi untuk yang menjangkau banyak orang, ya. Yang kayak H&M, kayak Uniqlo, ya, mereka nggak bisa dibilang it's just a garment, bukan mereka fashion, tapi harganya terjangkau. Nah, menurut saya Indonesia harus ke situ, dan buat saya pribadi ya, sebenarnya Indonesia sudah saatnya loh punya brand seperti itu. Karena bayangkan itu dilakukan oleh Uniqlo dan Jepang, H&M itu Swedia, ya. Coba Mas Dimas cari, ada nggak pabrik garment di Jepang atau pabrik garment di Swedia? Nggak ada. Iya. Tapi siapa yang punya value added terbesar adalah H&M dan Uniqlo-nya, karena desain segala macam ada di situ. Jadi kayak konsep IKEA berarti ya Pak ya? Iya, konsep. Jadi artinya kita value added-nya harus naik kelas lagi. Value added-nya jangan hanya merubah benang jadi kain jadi baju, tapi bagaimana baju itu menjadi fashion. Nah, berarti apa? Yang masuk di situ kan digital dan creativity. Ya, di fashion-nya itu. Itulah value added yang harus kita cari. Tapi tetap pabriknya harus ada di Indonesia, dan tetap orang bisa kerja di pabriknya, tapi akan menghasilkan sesuatu yang kategorinya sudah jadi fashion gitu, ya. Kira-kira itulah konsepnya supaya kita tidak terjebak kepada pemikiran masa lalu. Oh, ini capital intensif, ini labor intensif gitu. Ya, sama dengan sepatu, ya. Sekarang menarik kalau saya ada sepatu, ya. Karena di beberapa mall kita sudah muncul toko sepatu yang bagi saya aneh, karena dia jual semua merek, ya, mereknya beda-beda maksudnya, ya, dan nama tokonya juga ada hubungan sama mereknya. Tapi saya baru sadar, karena anak saya suka sepatu seperti itu, rupanya yang dicari adalah desain dari sepatunya. Jadi yang dijual di situ adalah sepatu yang terkategori fashion,
bukan hanya sepatu olahraga warna putih gitu aja enggak, tapi sepatu yang fashionable ya dari berbagai merek. Nah, artinya apa? Fashionable itu kan langsung harganya beda ya. Ya kalau saya sebut salah merek misalnya Nike. Nike yang masuk ke toko itu sama Nike yang ada di Nike itu harganya beda tuh. Ya. Karena yang satu fashionable, satu biasa-biasa aja. Satu ya produk standarnya Nike gitu. Iya, betul Prof. Ya, sudah Prof atau ada pertambahan dari jawaban Prof? Ya, cukup. Ya, terima kasih Prof. Aduh, terima kasih atas paparannya. Ini banyak terima kasih di chat room dan banyak sekali antrian pertanyaan untuk Prof. Hanya saja ini kan waktunya sudah mulai mendekati sholat maghrib dan ya untuk jam malam minggu, Prof. Kita nggak mau ganggu lagi lah. Ya, jadi masih. kita terima kasih dan thumbs up untuk pemaparan yang Prof. Bambang sajikan di webinar ini. Banyak sekali terima kasih. Dan kalau Prof. berkenan, kita sebelumnya nanti kita foto dulu, Prof. Ya, silakan. Foto webinar dan tapi sebelumnya Pak Eko atau Pak Fatoni Rahman akan memberikan penutupan untuk webinar ini. Atau gitu silakan Dr. Fatoni untuk closing statement dan menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Bambang Brojonegoro atas paparannya sore hari ini. Saya langsung saja, Mas Eko, Prof. Bambang, thank you banget untuk sharingnya. Saya catat banyak. Memang kita lagi di crossroad ya, Prof ya. Mau ke yang baru tapi masih dragging di yang lama gitu ya. Iya. Kita nggak bisa langsung ke sana, tapi mudah-mudahan tadi dengan insight yang cukup baik ya, bagaimana kita valuasi startup yang atau digital ini dengan GMV tadi ya, itu akan memberikan cara yang berbeda gitu. Jangan lupa kita punya S1 fintech sekarang. Jadi konsentrasinya fintech, Prof. Ya. Jadi memang perspektifnya akan berbeda dengan yang tradisional yang berbasis aset gitu ya. Jadi tadi sudah banyak tuh insight. Dan kira-kira bonus demografi, digital business, EV, pergudangan, G20, dan kebetulan Prof. Jisman juga bagian dari T20, Prof. Bambang. Iya, bakal saya, Pak. Iya, betul. T20 gitu ya. Jadi memang eranya di situ dan saya di Tenggara dan juga di IICT juga banyak bicara mengenai ESG dan juga corporate physics. Ya. Saya kira ini menjadi bahasan yang menarik. Dan kripto, saya kira kripto walaupun masih banyak orang meragukan ya, tapi mungkin saya kira masa depan ada di sana juga. Jadi mudah-mudahan insight yang sudah diberikan oleh Prof. Bambang hari ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kami di IKA Prama nih, Prof, untuk invest wisely dan trade carefully gitu ya. Terima kasih sekali lagi, Prof. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Untuk peserta, kita kiranya bisa kita kasih applause untuk Profesor Bambang atas pemaparannya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan komplit dan concise. Untuk para peserta yang masih ada, boleh kita applause secara virtual mungkin ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dimas dan semua host. Terima kasih. Pak Eko, mohon Pak, ini saya kalau bagian foto saya kurang paham nih, Pak. Oke, Bapak Ibu yang masih stay, silakan dinyalakan kameranya. Apabila berkenan, kita akan berfoto bersama dengan Profesor Bambang Brojonegoro dan Pak Dimas Aryo Tejo yang pada sore hari ini sudah membawakan acara dengan sangat baik sekali. Terima kasih Pak Dimas, terima kasih Profesor Bambang sekali lagi. Kita foto bersama. Di layar saya ada dua tampilan. Kita foto yang layar pertama dulu. 1, 2, 3, cheers. Oke, layar kedua. 1, 2, 3, cheers. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi ke Profesor Bambang. Terus untuk energi terbarukan, Prof. Bambang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semua Pak Profesor Bambang. Terima kasih peserta webinar yang lainnya. Terima kasih Pak Fatoni, Pak Eko, dan acara kita tutup dan semoga kita bisa bertemu di acara webinar yang berikutnya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak Dimas.
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Bambang.